Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO MSIE. Jadi PT Multisarana Intan Eduka atau MSIE ini merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang penyediaan properti untuk pendidikan yang saat ini berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi kegiatan utama MSIE ini adalah menyewakan dua buah properti yang berada di Jalan Patimura, Plaza Segi 8, Surabaya, kepada Yayasan Intan Eduka yang mengelola IPH School, sebuah sekolah swasta bertaraf internasional di Surabaya. Nah, ini adalah profil properti dari MSIE. Dan karena MSIE ini cuma menyewakan properti untuk pendidikan, maka dia itu nggak butuh karyawan banyak ya. Saat ini karyawan dari MSIE hanya ada 3, dibantu dengan direkturnya juga. Nah, untuk dua properti yang disewakan itu yang pertama ini SMA IPH School ya, Sobat Maya. Jadi ini kompleknya SD sampai SMA. Lalu yang kedua adalah komplek Playgroup Kindergarten IPH School. Jadi untuk kegiatan usahanya itu sederhana banget. Dia cuma menyewakan properti untuk IPH School ini. Nah, untuk pemegang sahamnya, di sini ada 3 ya Sobat Maya. Bisa Sobat Maya lihat di sini. Dengan kepemilikannya itu masing-masing 40%, 40%, dan 20%. Lalu untuk ke semua pemegang saham, ini akan ada lock-up period hingga 8 bulan dari semenjak MSIE ini listing di bursanya kita. Nah, terkait dengan kepemilikan saham ini, ternyata yang punya Yayasan Intan Eduka dengan MSIE, yaitu sama-sama aja ya pemiliknya ya. Jadi ibaratnya MSIE ini bisnisnya nggak akan pernah mati Sobat Maya, karena untuk IPH School pemiliknya juga sama dengan MSIE. Nah, coba kita lihat ya kinerja MSIE ini sebagai perusahaan properti yang menyewakan propertinya kepada IPH School itu bagus atau enggak ya? Oke, dari sisi pendapatan ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini naik ya Sobat Maya. Lalu kalau misalnya kita lihat per 31 Mei di tahun 2022 ke tahun 2023 ini juga pendapatannya naik. BTW kalau misalnya Sobat Maya udah lama ikutin saya, pastinya udah tahu ya kalau misalnya perusahaannya kayak gini, artinya itu adalah masuk dalam papan akselerasi. Ya, betul banget. Jadi MSIE ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi nih Sobat Maya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, di tahun 2021 laba bersihnya itu hanya 250 juta Sobat Maya. Tapi di tahun 2022 naik super signifikan menjadi 67,7 miliar. Berapa ribu kali lipat nih ya? Dahsyat. Tapi sayangnya, untuk kenaikan laba ini itu berasal dari penghasilan operasi lain. Nah, setelah ditelusuri di prospektusnya, ternyata ini adalah karena adanya revaluasi aset. Bagi Sobat Maya yang udah lama ngikutin channel ini, pastinya udah tahu lah ya tentang revaluasi aset ini. Kita udah temukan di BSBK, WinAir, dan lain-lain. Biasanya sih, kalau misalnya perusahaan properti yang ada revaluasi aset seperti tadi, itu biasanya di awal digoreng. Baru kemudian ujung-ujungnya Sobat Maya udah tahu arahnya kemana. Cuma kalau BSBK WinAir itu underwriter-nya sama ya. Nanti kita lihat apakah MSIE ini underwriter-nya sama kayak BSBK dan juga WinAir. Terlepas dari kenaikan laba yang signifikan di tahun 2022, kelihatannya kalau misalnya kita ngambil core bisnisnya, itu di tahun 2023 ini akan ada kenaikan juga daripada core bisnisnya yang di tahun 2022. Hal ini salah satunya disebabkan karena beban pokok pendapatannya itu jauh berkurang Sobat Maya. Jadi dari sisi core bisnisnya itu sebenarnya terus terjadi pertumbuhan ya. Cuma di tahun 2022 karena ada revaluasi aset, itu peningkatan labanya sangat signifikan. Cuma ya seperti yang Sobat Maya tahu, ini keuntungannya bisa kita bilang bahwa ini adalah keuntungan semu ya, seperti yang udah kita bahas di saham-saham yang lain. Untuk revaluasi aset ini juga bisa kita lihat di bagian sisi aset tidak lancar ya. Jadi ada kenaikan di sisi properti investasinya. Nah ini karena revaluasi aset. Oke, kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 417 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 27,5% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
Untuk harga penawaran sendiri itu berkisar antara 100 hingga 110. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 45,9 miliar. Nah, bersamaan dengan IPO ini juga akan terbit waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, untuk dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 70% ini akan digunakan untuk rencana pengadaan lahan, baik melalui akuisisi ataupun sewa atau kerjasama jangka panjang, serta pembangunan gedung sekolah baru. Nah, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, MSIA ini belum mendapatkan ataupun belum memastikan lokasi dan luasan serta belum melakukan perjanjian nih Sobat Maya. Jadi ibaratnya ini masih rencana. Kalau misalnya hal ini beneran direalisasikan, tentunya akan berdampak positif ya terhadap kinerjanya MSIA. Lalu tujuan yang kedua itu sekitar 30% akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar itu dipergunakan untuk ekspansi usaha, yang tentu saja akan meningkatkan kinerja MSIA di masa mendatang. Namun sayangnya ini baru rencana aja. Belum tahu lahannya di mana, belum tahu nantinya mau kerjasama atau beli. Kayak belum clear lah ya Sobat Maya. Jadi bisa setahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin 3 tahun lagi baru direalisasikan nih untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya MSIA ini adalah MNC Sekuritas atau dengan kode brokernya EP. Nah, EP ini semenjak ada IPO baru sekali ini Sobat Maya mengawal saham IPO, yaitu SMIL. Nah, SMIL ini harga IPO-nya di 100, papan pengembangan, dan berhasil 2 kali arah. Nah, EP ini belum pernah ya mengawal saham papan akselerasi. Jadi nanti mari kita saksikan apakah EP bakal secemerlang di IPO-nya SMIL atau enggak. Oke, kita lanjut beralih melihat laporan keuangannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini asetnya naik secara signifikan ya di tahun 2022. Ya kita udah tahu alasannya, karena ada revaluasi aset. Dari sisi liabilitas, ya kurang lebih udah stabil lah ya, di angka 12 miliaran. Dan secara ekuitas ini juga meningkat tajam ya di tahun 2022. Alasannya ya tentu saja jelas karena adanya revaluasi aset tersebut. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka MSIA ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, selanjutnya kita melihat valuasinya. Nah, valuasinya ini saya pakai di tahun 2023 ya Sobat Maya. Dengan earning-nya itu udah saya setahunkan dari data prospektus per 31 Mei 2023. Nah, jika nantinya MSIA ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 67,21 kali dan PBV-nya di 1,23 kali. Sementara market cap-nya berada di 151,7 miliar. Lalu kalau misalnya MSIA ini listing di harga 110, maka PER-nya itu akan berada di 73,93 kali dan PBV-nya di 1,31 kali. Lalu market cap-nya akan berada di 166,9 miliar. Untuk valuasi dari MSIA ini sebenarnya tergolong agak standar ya untuk ukuran saham IPO. Tapi kalau misalnya kita lihat dari secara PBV-nya, ini malah cenderung murah ya Sobat Maya. Cuma memang perlu diperhatikan, ekuitas dari MSIA ini bisa naik signifikan karena adanya revaluasi aset dan juga karena adanya penambahan dana IPO. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnis MSIA ini kurang menarik ya, karena hanya bergantung pada satu pelanggan saja, yaitu Yayasan Intan Eduka. Yang walaupun ini adalah pihak terafiliasi ya, dan saya yakin bahwa kontrak kerjasamanya akan terus diperpanjang. Namun untuk pertumbuhan usahanya juga sangat terbatas ya, karena ya pelanggannya cuma satu doang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari MSIA ini tergolong standar untuk ukuran saham IPO. Malah secara PBV tergolong murah. Namun perlu diingat, ekuitasnya bisa tumbuh secara signifikan karena adanya revaluasi aset dan juga adanya penambahan dana IPO. Sementara kalau misalnya kita melihat dari tujuan penggunaan dana IPO-nya, ini cukup bagus ya. Sebagian besar dipergunakan untuk ekspansi usaha. Ya, walaupun ya hingga pada saat prospektusnya dibuat, MSIA ini baru rencana nih Sobat Maya untuk tujuan ekspansi usahanya tersebut. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari MSIA itu adalah EP. Nah, semenjak IPO, EP itu baru sekali ya mengawal saham IPO, yaitu IPO SMIL. Untuk saham SMIL itu berhasil arah hingga 2 kali.
Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya MSCI menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya MSCI. Cuma Sobat Maya perlu ingat lagi ya, di IPO-nya SMIL, walaupun SMIL ini ARA, tapi warannya itu dibanting habis-habisan Sobat Maya. Jadi di hari pertamanya listing itu dia bertengger di harga 2 dan harga 3. Nah, kita nggak tahu nih, apakah di IPO-nya MSIA, EP juga bakalan sesadis itu atau enggak nih buang warannya. Kalau misalnya sesadis itu, ya warannya sebenarnya ya cuma jadi pemanis aja. Kesimpulan yang kelima, MSIA ini akan masuk ke dalam papan akselerasi, yang ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Jadi Sobat Maya perlu concern juga ya terhadap hal ini. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu namun cenderung untuk skip. Dari sisi bisnis menurut saya pribadi kurang menarik, fundamentalnya juga biasa-biasa aja. Untuk valuasinya dari PER mahal, tapi dari PBV murah, jadi bukan sebuah nilai positif juga. Lalu untuk underrated di IPO-nya MSCI ini adalah EP. Nah, kalau misalnya kita lihat track record-nya, baru 1 kali ya mengawal IPO-nya SMIL dan berhasil arah hingga 2 kali. Cuma nggak tahu nih kalau misalnya di papan akselerasi gimana Sobat Maya. Kalau misalnya underwriter-nya itu SH, saya tuh pasti akan ikut nih IPO-nya MSCI. Karena terakhir kita udah lihat lah ya sepak terjangnya di BSBK, WinAir. Terus terakhir di papan akselerasi pun Widi itu berhasil arah berkali-kali. Jadi SH itu walaupun dalam jangka panjang itu sahamnya rata-rata anjlok dan kita udah tahu lah arahnya kemana, tapi untuk momentum jangka pendek ataupun bagi IPO Hunter itu sangat menarik. Nah, karena berhubung underwriter-nya di MSCI ini bukan SH, jadi saya akan wait and see dulu Sobat Maya. Kalau misalnya nggak ada faktor pendukung yang membuat saya ikutan IPO-nya MSCI ini, ya saya akan cenderung untuk skip. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, reminder untuk Sobat Maya. Nggak bosan-bosannya nih saya ingatin lagi kepada Sobat Maya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO, pastikan Sobat Maya itu udah aware ya dengan resikonya dan melakukan order hanya dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya nanti saya beli atau enggak IPO-nya MSCI ini akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO MSCI. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO MSCI atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.